Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat. Kita lanjutkan masih terkait dengan kegawat daruratan ilmu bedah anak. Saya pengen bertanya nih dok ke Dokter Else, kalau di puskesmas tentunya ada tantangannya terkait dengan edukasi kepada orang tua ya dok ya. Banyak sekali orang tua yang mungkin nggak mau anaknya dirujuk atau nggak mau ada penanganan lebih lanjut. Gimana sih dokter menangani hal tersebut dok? Benar ya, apalagi kayak kasus-kasus yang bedah anak ini. Kata-kata masuk ruang operasi itu sangat menakutkan untuk orang tua dan juga si anaknya, apalagi anaknya yang sudah mengerti seperti itu. Jadi kata-kata bakal ketemu dokter bedah anak itu sangat menakutkan untuk orang tua dan anak. Itu memang tantangan di puskesmas. Jadi misalnya kayak hernia seperti itu ya, pasti banyak orang tua yang sudah sebelumnya dengan pengobatan alternatif diurut dulu. Sedangkan tadi Dr. Wahyudi sudah menjelaskan kalau kita tidak dengan golden periodnya, dengan waktunya yang tepat dan cepat, itu bisa berbahaya. Ada komplikasi-komplikasi yang menyebabkan mortalitas, angka mortalitasnya itu resikonya tinggi. Jadi sebisanya kami akan mengkomunikasikan ke keluarganya plus minus kalau tidak dirujuk ke spesialis bedah anak. Tapi kalau memang harus dirujuk, kami akan menyampaikan, bahkan kami akan menyiapkan surat penolakan bahwa memang orang tuanya menolak untuk dilakukan perujukan dengan kasus A, misalnya seperti itu. Sebegitunya kami menyiapkan agar orang tuanya itu memang ya kalau emang anaknya butuh dirujuk ya harus dirujuk kayak gitu kan, karena memang dilema di puskesmas itu ya dok ya, ada yang memang dari niatnya dari rumah maunya dirujuk padahal penyakitnya tidak butuh rujukan, ada yang memang butuh rujukan tapi memang tidak mau dirujuk. Itu dilema-dilema yang memang dihadapi di puskesmas. Tapi memang sarannya untuk orang tua tidak pernah menganggap sepele apapun yang dirasakan oleh anaknya atau benjolan apapun yang ada di tubuh anaknya, tidak boleh menyepelekan dan tidak boleh self diagnose ya, dan tidak boleh melakukan pengobatan yang di luar penelitian, apalagi di luar dari saran tenaga kesehatan. Oke, cukup banyak juga ya dok ternyata yang harus diketahui oleh orang tua, dan juga orang tua juga harus aware terhadap kondisi anaknya. Kalau tadi kita bahas orang tua, kalau misalnya anaknya gimana ya dok, kita menjaga anaknya agar dia tetap mentalnya itu terjaga dan tetap mau nih melakukan tindakan selanjutnya, khususnya ke rumah sakit dokter? Kalau anaknya sih, kalau saya ini pengalaman di puskesmas, tonggaknya adalah orang tuanya. Tonggaknya adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya itu siap dengan segala bujukan lah, kalau anak-anak kan suka bujuk rayu dan segala macam ya, itu pasti anaknya juga akan ngikut. Tapi kalau dengan orang tua yang penuh keraguan, apalagi dengan kata-kata, kami belum mau dirujuk dok, coba kami ke dukun itu dulu, kami ke tukang urut itu dulu. Nah, anaknya pasti juga cenderung percaya ke orang tuanya. Di situ dilemanya. Jadi kuncinya adalah orang tuanya sih kalau menurut saya. Kalau orang tuanya itu yakin dan pasti seperti itu, pasti anaknya juga akan ikut. Oke, kalau tadi dari Dokter Wahyudi udah menjelaskan juga ya dok terkait dengan urut-urut nih dok. Nah, Siva ingin bahas lagi nih, kalau misalnya dari dokter sendiri, gimana sih tanggapan dokter untuk orang tua yang apa-apa mereka menyarankan untuk urut terlebih dahulu, baru nanti kalau nggak selesai baru kita ke dokter atau ke IGD ya dok ya. Biasanya bukan cuma kasus di perut aja ya dok, bahkan untuk kasus yang seperti patah tangan pada anak, mereka lebih memilih untuk urut dulu, ke dukun dulu, baru mereka memilih kayak dokter itu second choice deh, bukan first choice-nya ya dok. Gimana dokter? Itu memang susah sih. Susah pertama mungkin dengan tenaga yang di luar profesionalitas ya, seperti itu ya, di luar kesehatan kan punya record yang sangat baik untuk penyembuhan penyakit A, B, C, D seperti itu ya. Tapi ya itu kita harus mulai dari sekarang, karena kalau nggak kita duluan yang mulai, apalagi kami di puskesmas paskes pertama, kami selalu mengedukasi supaya untuk ke edukasi kesehatan dulu. Nanti kalau diterima dulu saran-saran dari dokternya, dari tenaga kesehatannya, dibandingkan nanti apalagi kalau sudah terlambat, sudah ke alternatif lainnya, sudah komplikasi, baru ke dokter Wahyudi, itu akan semakin sulit untuk dilakukan pengobatan.
Efek sampingnya akan fatal. Apalagi kalau saya rasa sekarang ya di Kota Bengkulu kan wali kota kita juga sudah sangat aware ya dengan kesehatan. Semuanya sudah harus memiliki BPJS seperti itu ya. Jadi kemudahan akses kesehatan itu tinggal datang ke puskesmas, dilakukan pemeriksaan, kalau memang dibutuhkan rujukan akan dibuatkan rujukan dan akan dirujuk ke rumah sakit. Sebegitu mudahnya sebetulnya, cuman hanya saja masih ada tantangan lah di masyarakat. Baik, berarti kembali lagi ke deteksi dini dan juga pencegahan awal tadi ya dok ya. Baik dokter, mungkin kita udah di akhir segmen nih dok. Banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan ya pemirsa. Siapa ingin minta pesan nih dari dokter Wahyudi terlebih dahulu kepada pemirsa dokter kita di rumah terkait dengan kegawat daruratan khususnya di ilmu bedah anak dok. Ya, terima kasih Dr. Siva. Jadi sudah banyak dijelaskan sama Dr. Elsa tadi terkait pasien-pasien yang datang, penolakan terhadap orang tua, rasa tidak nyamannya orang tua mendengar kata operasi, mendengar kata dokter bedah anak, ya itu juga menjadi tantangan besar dari pusat pelayanan kesehatan, di mana tonggak dari kami sebagai dokter rujukan ini, tempat rujukan, dokter puskesmas itu sangat berperan ya Dr. Siva ya. Program puskesmas itu yang pertama apa? Promotif, ya, mempromosikan terkait dengan penyakit, mempreventif, lalu mereka mengobati, mengkuratif, lalu mereka melakukan tindakan rehabilitatif. Apabila puskesmas sudah melakukan berbagai macam tindakan itu dan sudah disampaikan sesuai dengan program pemerintah Bengkulu ya, masalah kesehatan, wali kota dan gubernur sangat menjunjung itu ya, artinya tidak ada lagi pembatasan terkait itu. Jadi tidak ada lagi alasan bagi ayah bunda yang di rumah apabila anak mengalami sakit masih terkendala terhadap pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan dan lain-lain, itu sudah bisa diakses langsung oleh pemerintah kita, dibantu nantinya. Dan pesan dari sisi bedah anaknya, apabila anak mengalami gangguan seperti yang sudah kita jelaskan, baik itu ada gangguan pada perut, gangguan pada usus, gangguan pada pencernaan ya, atau gangguan saat berkemih, atau ada tumor-tumor kecil, jangan ragu untuk mendiskusikannya ke pusat pelayanan kesehatan pertama puskesmas atau langsung ke kami, ke dokter bedah anak yang ada di Bengkulu. Dan apakah semua kasus bedah anak itu harus operasi? Jawabannya tidak. Tidak ya dok. Jangan berparadigma dulu bahwasanya sudah mendengar kata bedah itu operasi, tidak. Sehingga jadi ayah bunda juga harus memahami posisi-posisi di mana tempat yang baik untuk kita mengkonsultasikan. Baik pemirsa, tentunya deteksi dini dan juga pencegahan awal itu sangat penting dalam kasus khususnya kegawat daruratan bedah anak. Saya Syifa Nabila mohon undur diri. Sampai jumpa di episode Dokter Kito selanjutnya bersama Kito Sehat.